Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, jika orang meninggal kan ada di alam barzah, apakah mereka bisa saling bertemu dengan keluarga yang lain di sana? Saya baca katanya di alam barzah bisa melihat dua alam, dunia dan akhirat. Apa benar Ustadz? Amalan apa yang harus diperbuat supaya mama saya bahagia di sana? Ya, pertama, alam barzah itu adalah alam yang menyekat dunia akhirat. Ini menurut Al-Quran, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Wa mi waraihim, setelah manusia mati, barzakhun, akan ada di suatu alam di mana alam ini membatasi, menengahi antara dunia dan akhirat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Sampai mereka dibangkitkan. Nah, berarti yang namanya barzakh itu alam yang menyekat, ya, dua alam. Alam dunia, alam akhirat disekat dengan satu alam namanya alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Alam kubur dan alam barzakh itu juga, tapi Quran menyebutnya wa mi waraihim barzakhun. Barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, gitu. Nah, apakah mereka di alam barzakh bisa saling ketemu? Ya. Misalnya ayah ibu kita sudah wafat, apakah mereka bisa saling ketemu? Kalau anak dan orang tua sudah wafat, apakah bisa saling bertemu? Jawabannya wallahu a'lam, karena tidak ada penjelasan dari Quran, dari hadis. Kalau bicara tentang alam gaib, ya, gaib itu kan ada tiga. Ada peristiwa gaib, ya, peristiwa gaib. Apa yang akan terjadi pada kita nanti, wafat di mana, dengan cara apa, itu peristiwa gaib, ya. Berjodoh dengan siapa, itu peristiwa gaib. Anda yang belum berjodoh kan peristiwa gaib, ke depan Anda itu menikah dengan siapa, suami Anda seperti apa, istri Anda kayak apa, itu gaib, itu peristiwa gaib, ya. Termasuk kematian, kapan, di mana, dengan sebab apa, itu peristiwa gaib, ya. Yang kedua adalah makhluk gaib. Seperti jin, itu makhluk gaib, malaikat, makhluk gaib. Kita yakin ada tapi gaib, kita nggak tahu detailnya. Nah, yang ketiga alam gaib. Nah, yang Anda tanyakan tuh alam gaib. Nah, kalau bicara alam gaib hanya bersifat kita hanya merujuk kepada apa yang ada di Quran dan hadis. Itu namanya mauqufi. Jadi mauqufi itu begini, kita nggak boleh ngarang. Pokoknya yang dijelaskan kita, yang diterangkan di hadis kita kutip, dan itu hadisnya harus sahih. Ya. Nah, kalau menurut hadis sahih, nih baru saya akan kutip. Yang hadis sahih adalah kalau seorang yang soleh wafat, dia masuk ke alam barzah, malaikat mengatakan, "Nam solihan hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Tidur yang nyenyak sampai Tuhan membangkitkanmu. Jadi kalau menurut hadis Sahih Bukhari ini, di alam barzah itu kalau orangnya soleh, dia tidur. Nah, itu nikmatnya alam kubur, itu tidur. Anda tahu kan? Orang kalau tidur itu ya serasa sebentar. Coba Anda tidur 6 jam. Ya. Tidur jam 9 malam, bangun jam 3. Asa sebentar. Itu padahal 6 jam. Tapi kalau Anda nggak bisa tidur. Tidur jam 9, bangun lagi jam 10. Tertidur jam 10, bangun lagi jam 11, ya. Atau Anda bahkan nggak bisa tidur. Capek itu, lama itu sampai jam 3. Benar nggak sih? Tapi bagi orang yang tidurnya nyenyak,
Tidur jam 9 bangun jam 3 tuh asa singkat. Nah, bagi orang yang di alam barzahnya bahagia, maka dia di alam barzah walaupun ratusan ribuan jutaan tahun, bagi dia singkat. Sampai ketika dibangkitkan, mereka bilang, aku serasa baru tidur beberapa saat saja. Nah, semoga kita semua nih teman-teman, semua nih yang hadir hari ini, oleh Allah diberi nikmat kubur. Saat kita mati, tidur lelah, tidur. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari lagi dikatakan, ya, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa min kana min ahlin nar famin ahlin nar. Bila seseorang itu mati di alam barzah itu, dia tidur, kalau dia ahli surga, uridu alaihi maq'aduhu, maka dia seperti tidurnya itu mimpi yang indah. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, maka yang dia mimpikan dalam tidur itu kenikmatan-kenikmatan surgawi. Terbayang oleh Anda tidur, lalu dalam tidur itu Anda mimpi yang indah sepanjang tidur Anda. Itu nikmat kubur. Nauzubillah. Wa min kana min ahlin nar famin ahlin nar, kata Nabi. Orang yang ada di alam barzah, kalau dia tidur dan dia itu penghuni neraka, maka yang dia lihat dalam tidurnya itu adalah kengerian neraka. Nauzubillah. Makanya kalau Anda bertanya, gimana supaya mamah saya bahagia? Doakan. Doakan. Ya. Allahumma Robbana gfirli wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Atau Anda dengan bahasa sendiri, ya Allah, berikan ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, keluasan ya Allah untuk ibu bapak saya di alam barzah. Bahagiakan mereka di sana. Berikan mereka nikmat kubur ya Allah. Kenapa kita disuruh berlindung dari azab kubur? Karena azab kubur itu ada. Tapi bukan yang kayak di sinetron-sinetron, kemudian kain kapannya terbakar gitu kan. Kemudian tulang belulangnya digencet sama bumi, itu mah sinetron gitu ya. Ada cerita ngarang bahwa ada katanya seorang pegawai bank ya, kemudian kain kapannya terbakar, itu ngarang banget gitu. Nggak ada kejadiannya, karena yang namanya azab kubur itu bukan fisik. Namanya juga alam kubur, namanya juga alam barzah. Makanya kalau bicara tentang alam yang bersifat gaib, jangan ngarang. Tapi harus berdasarkan dalil. Saya berani ngomong tadi ada di Sahih Bukhari. Kata Nabi, orang soleh itu 6 solihan, tidur kamu yang nyenyak. Maka orang soleh mah meninggal berada di alam barzah itu ya tidur. Saya bilang orang tidur itu berjam-jam juga gak kerasa. Ini orang berada di alam barzah, kalau dia tidur mau 100 tahun, mau 1000 tahun, mau 1.000.000 tahun, bagi dia emang gak kerasa. Makanya orang soleh mah pas dibangkitkan dia bilang, aku serasa baru tidur beberapa menit. Bayangkan. Ya, udah gitu, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, kata Nabi. Kalau dia dari ahli surga, maka yang kelihatan adalah mimpi dia tuh mimpi surga gitu. Nah, itu yang dijelaskan. Adapun pertanyaan Anda, misalnya mereka bisa lihat anak cucunya ya, bisa ketemu, wallahualam. Saya tidak menemukan dalil bahwa orang yang udah di alam barzah bisa lihat-lihat ke dunia gitu. Saya nggak menemukan dalilnya. Ya, Anda harus nanya sama orang yang ngomong kayak gitu. Dalilnya apa? Yang pasti di Quran nggak ada seperti itu. Ya, di hadis-hadis sahih, di Sahih Bukhari itu ada bab mimpi. Di Muslim juga ada, nggak ada. Bab mimpi, bab alam barzah itu nggak ada cerita bahwa orang yang di alam barzah ketemu, melihat orang yang hidup di dunia, atau nonton gitu, apalagi mendatangi ya kan gitu. Nengok si
ade gitu ti alam kubur teh nengok kasih ade kasih aa, nggak ada dalil seperti itu ngarang saja ya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.